siapa yang menyayangi janda, menikahi janda, menafkahi janda, maka bla 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 bla. Kapan sama ini ya? Supaya viral mungkin, supaya viewsnya banyak, pakai kata-kata Ustaz Hadan share. Padahal secara etika komunikasi itu nggak boleh, itu dosa. Karena itu fitnah. Mau positif mau negatif sama-sama nggak boleh. Walaupun menurut kita positif. Kan itu maksudnya kalau dalam ilmu hadis itu palsu ya. Orang Nabi nggak pernah ngomong gitu. Namanya menuduh hadis palsu. Coba kata-kata Imam Syafi'i, kata-kata Imam Al-Ghazali, kata-kata Imam ulama-ulama besar kita, baik yang dulu maupun sekarang, atau hadis Nabi, hadis Sahih, hadis Hasan, hadis Dhaif. Hadis Dhaif itu juga hadis. Bahkan kata para ulama, hadis Dhaif itu kedudukannya lebih tinggi daripada ucapan ulama. Jadi kalau quotesnya ulama aja kita terima, masa hadis Dhaif kita tolak? Sombong banget sih. Padahal hadis Dhaif itu hasilnya juga Nabi yang ngomong, yang Dhaif, yang lemah itu adalah perawinya. Hadis Dhaif itu diterima sama ulama, tapi ada syarat, selama hadis itu tidak bertentangan dengan hadis Sahih. Cuma itu. Kalau nggak bertentangan, diterima sama mereka. Datang-datang kita, hadisnya Dhaif. Emangnya kenapa kalau hadisnya Dhaif? Cuma di zaman sekarang kita nih alumni Al-Azhar nih, pas pulang ke Indonesia, kita nggak heran gitu. Kok di Indonesia orang anti banget sih sama hadis Dhaif? Padahal yang kita tahu para ulama itu menerima hadis Dhaif, menghafal hadis Dhaif, membuat buku khusus hadis Dhaif. Dan buku itu bukan untuk supaya kita tinggalkan, supaya kita paham, bukan hadis-hadis. Datang-datang kita, Dhaif. Hadis Dhaif itu lebih baik daripada kata-kata kamu. Ustaz ceramah nih, kan banyak omongan. Omongan dia yang 1 jam itu nggak lebih baik daripada 1 hadis Dhaif. Jadi kalau ada ustaz ngomong, terus dia bilang hadis itu harus tinggalkan, emangnya lebih baik kata-kata kamu daripada kata-kata Nabi yang Dhaif. Padahal para ulama mengatakan hadis Dhaif lebih utama daripada ucapan siapapun di antara manusia, dengan syarat dia tidak bertentangan dengan hadis Sahih. Udah sesederhana itu. Cari hikmah template di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, lalu baru setelahnya di dalam ucapan-ucapan ulama, nasihat-nasihat ulama. Cari hikmah template. Nanti setelah kita jalani dengan modal hikmah template, ngejalanin ujian, di tengah jalan kita nanti akan belajar hikmah-hikmah yang lebih personal. Oh, ini alasannya kenapa saya kemarin gagal. Oh, ini alasannya kenapa kemarin saya kesandung. Oh, ini alasannya kenapa kemarin saya putus. Oh, ini alasannya. Nanti akan betul-betul pelajaran dan hikmah yang lebih personal. Kapan? Di tengah jalan. Namun kita harus jalanin dulu. Atau bahkan di akhir pertemuan. Saya pribadi juga sering banget punya pengalaman kayak gitu. Ada hikmah dari satu ujian yang saya baru ngerti setelah 15 tahun. Ada hikmah dari satu ujian yang saya baru ngerti setelah 12 tahun, setelah 10 tahun. Ada yang sedang saya jalani sekarang, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Ujian-ujian hidup saya belum ngerti kenapa itu terjadi dalam hidup saya.